baru-baru ini mengungkapkan kondisi terbaru putri sematawayangnya, Aisyah Aurum, pasca berhenti menjalani serangkaian proses kemoterapi. Seperti diketahui, wanita 44 tahun itu pernah mengalami masa-masa sulit saat harus berjuang demi kesembuhan putrinya, Aisyah, yang mengidap penyakit leukemia. Bahkan segala macam upaya pun ditempuh tanpa mengeluh sedikit pun. Namun, kini apa yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun lamanya itu nampaknya terbayarkan dengan kesembuhan Aisyah. Ya, dengan adanya mukjizat dari Yang Maha Kuasa, Aisyah kini sudah dinyatakan bebas dari kanker dan bisa kembali melakukan aktivitas normal seperti layaknya anak pada umumnya. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Denada melihat kesembuhan Aisyah? Dan hal apakah yang membuat Denada yakin melewati itu semua? Aku minta doanya aja dari semuanya. Saat ini Aisyah alhamdulillah sudah boleh melakukan kegiatan sebagaimana anak-anak lainnya. Udah boleh sekolahnya juga udah boleh langsung sekolah datang gitu ketemu. Sebentar, dia udah boleh makannya udah boleh lebih leluasa, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sekarang udah boleh. Terus, tapi memang nggak semata-mata kita pas kayak begitu. Memang untuk anak-anak yang punya kondisi seperti Aisyah, setelah menjalani yang namanya protokol kemoterapi, waktu itu Aisyah jalanin 2,5 tahun ya. Nah, setelah itu tuh harus dalam pengawasan dokter. Jadi tetap harus cek, tetap harus kontrol, tetap harus kita jaga gitu. Walaupun dia udah boleh sekolah, udah boleh makan segala macam, udah boleh beraktivitas, tapi kita tetap mesti perhatikan terus dia gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba hal kecil aja, batuk aja kah atau bilang aja kah gitu, kita tetap harus awasi gitu. Jadi tapi alhamdulillah semuanya baik. Aisyah juga senang, aku nggak berhenti bersyukur, dan aku masih butuh doa dari semuanya. Jadi aku mohon bantuan doanya dan terima kasih buat doanya selama ini. Ini semua sudah mukjizat ya. Kalau dokter itu bilangnya amin. Itu menjadi mudah-mudahan jadi doa ya buat Aisyah. Semoga Aisyah betul-betul diberikan kesehatan yang sebaik-baiknya, kesehatan, bebas dari kanker, insya Allah selamanya bebas dari kanker, dia terus sehat dan baik kesehatannya gitu ya. Dan kalau ditanya mukjizat apa, ya itu semua mukjizat. Semua setiap hari-hari yang kita jalani dari mulai kita pindah ke Singapura sampai sekarang, setiap hari adalah mukjizat, adalah pertolongan Allah, adalah kasih sayang Allah. Jadi itu aku syukuri dengan cara apapun. Aku rasa nggak benar-benar nggak mungkin sebanding dengan apa rahmat, apa berkah, apa pertolongan yang udah Allah berikan. Kalau ditanya sekarang apa sih yang membuat yakin? Aku kalau ditanya sekarang nih, mikirin pada saat itu nggak kebayang Mbak. Gimana caranya bisa ngelewatin ini juga nggak kebayang. Makanya kalau misalnya orang bilang ada kata-kata, oh strong mom, percayalah, insya Allah semua ibu pada saat anaknya itu sakit atau apa segala macam, semua ibu pasti punya kekuatan itu. Itu hal yang biasa, semua ibu punya, Allah berikan itu spesial buat kita para ibu. Di saat kita berjuang untuk anak, kita pasti punya kekuatan itu. Di saat kita berjuang untuk orang kita cinta, kita pasti punya kekuatan itu. Pada saat bilang apalah segala macam, tidak ada kata pujian itu yang punya aku, yang berhak aku terima. Kredit itu bukan milik aku. Kalau mau bilang ada yang kuat, ada yang hebat, ada yang segala macam, itu semua punyanya Allah. Karena aku, kalau bukan Allah tuh kesian sama aku, kalau bukan karena Allah itu nolongin aku, kalau bukan karena belas kasihnya Allah, aku sampai sekarang pun nggak ngerti gimana caranya kita bisa melewati hari-hari ini. Kita punya anggota keluarga atau orang kita cintai itu diberikan ujian sakit, pasti insting pertama kita adalah berjuang gimana caranya supaya orang yang kita cintai ini sembuh dan sehat. Mau gimana caranya? Ya apapun yang kita tahu, karena setiap orang kondisinya beda, situasinya beda, ya kan? Jadi aku kebetulan pada saat itu ya, jadi buat aku tidak ada yang perlu dibesarkan, karena itu adalah natural, insting alami semua manusia. Ya kita akan melakukan apapun, apapun
Ya, yang kita tahu, yang kita bisa sesuai dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Karena kan situasi dan kondisi kita masing-masing kan beda-beda. Kebahagiaan yang Denada rasakan saat ini tentu tidak luput dari masa-masa sulit yang ia alami. Ya, secara bersamaan mantan istri Jerry Aurum itu turut membagikan kisahnya selama berjuang menyembuhkan penyakit kanker yang diderita oleh putri kecilnya selama kurang lebih hampir 5 tahun. Denada mengakui jika situasi tersebut membuat dirinya tidak berdaya dan menjadi hal terberat dalam hidupnya itu. Maka, seperti inilah kenangan Denada saat sedang berproses menyembuhkan putrinya Aisyah. Setelah dia menjalani kemoterapi, sama kemoterapi itu kan dia kayak di penjara ya, nggak boleh kemana-mana, benar-benar harus di rumah. Kegiatan dan kehidupan dia itu hanyalah rumah dan rumah sakit, rumah sakit. Mau bawa dia jalan-jalan pun bawa jalan-jalannya ke supermarket yang ada di rumah sakit. Itu selama 2,5 tahun dia menjalani kayak gitu. Kita bayangin ini terjadi sama anak umur 5,5 tahun. Yang mana di kehidupannya dia sebelum dia di Singapura itu, dia tuh kerjaannya nemenin aku kerja, nemenin aku syuting, keluar kota segala macam. Tiba-tiba dia harus dikungkung di situ. 2,5 tahun selesai, aku pikir oke, dia udah bisa jalan nih, udah bisa keluar segala macam. Pandemi datang, nggak boleh kemana-mana lagi, kita semua ada di rumah segala macam. Jadi total dia itu benar-benar dalam rumah dan baru boleh yang namanya sekolah itu baru boleh tahun 2021 dia itu baru boleh sekolah. Jadi dari 2018 sampai dengan 2021, 3 tahun lebih ya dia itu terkungkung dia. Di satu sisi pada saat dia udah boleh sekolah, di satu sisi aku kepengen bawa dia kemana-mana, kepengen ngajakin dia makan apapun, kepengen. Karena dulu waktu pertama kali kita itu pindah ke Singapura, aku tuh bohong sama dia. Aku nggak bilang kalau kita itu ke Singapura, pertama kali dulu di tahun 2018, aku nggak bilang kalau kita itu ke Singapura karena dia itu mau treatment. Aku bilangnya kita ke Singapura karena sebelum kita berangkat ke Singapura itu dia udah ada seminggu keadaannya opname di rumah sakit, transfusi darah, infus, ambil darah, jarum dan segala macem, dan ada di rumah sakit. Anak mana sih, dia kan gak akan seneng. Selama seminggu dia menjadi kayak gitu. Pada saat aku bilang aku mau bawa dia ke Singapura, dia taunya aku bilangnya sama dia kita mau jalan-jalan ke Singapura. Aku terpaksa harus bohong karena walaupun aku bohong, walaupun aku tahu nanti di Singapura dia akan kesel, marah sama aku, dia pasti akan nangis, tapi paling enggak dari mulai aku bohong sampai dia nyampe ke hospital yang Singapura itu ada sekian jam, aku kepengen dia tuh happy gitu. Aku kepengen dia berasa happy, seneng gitu, karena selama berhari-hari dia itu tersiksa gitu kan, sama jarum sama segala macam gitu. Dan pada saat kita waktu itu mau masuk ke klinikan di Singapura, hari pertama kita nyampe, dia nangis karena dia merasa ibu bilang sama aku kita mau jalan-jalan, dia bilang. Kenapa kita ke hospital lagi, dia bilang. Dan pada saat itu aku tuh ya gitulah ya, semua ibu pasti kita ngerasa, aku ngerasa kayak broken hearted banget gitu. Tapi aku bilang sama dia, kita kesini karena kamu harus treatment, aku bilang. Aisyah masih belum terlalu sehat, mau bilang. Kita kesini, kita ketemu dokter. Kita treatment biar Aisyah sehat. Begitu Aisyah sehat, Aisyah mau kemana jalan-jalan ke Singapura, ibu bawa. Jadi, ya. Dan ini setiap kali aku cerita begini, aku tuh kayak inget lagi ke hari itu. Aku inget gimana matanya dia dan aku bersyukur sekali. Tapi kalau aku inget hari itu lagi tuh, aku inget betapa broken heart-nya aku gitu. Dan sehingga pada saat dokter bilang oke, dia udah boleh jalan, dia udah boleh keluar, dia boleh main apa segala macam, perasaan insting ibuku pertama kali adalah aku pengen meluluskan janjiku sama dia gitu, pengen bawa dia ke sana sini. Tapi kan walaupun pandemi udah jadi endemi, tapi tetap ada. Belum lagi dengan adanya hal-hal lain lah yang kita tahu ya, tiba-tiba ada penyakit ini, ada itu, ada segala macam. Jadi aku mencoba untuk bersabar, tetap bersabar, pelan-pelan. Aku udah mulai bawa dia udah bisa makan. Sekarang dia udah bisa bawa makan makanan di restoran. Dulu dia itu kalau kepengen fried chicken, ya yang kita tahu tuh ya, yang fried chicken itu, gerai-gerai itu yang ada di mana-mana. Dia dulu kalau kepengen itu, aku tuh bohong. Aku pergi ke gerai itu, aku beli makanan hanya untuk dapetin kotaknya. Sampai rumah kotaknya aku bersihin, isinya yang tadi aku beli di sana aku yang makan atau kita yang makan. Kotaknya aku bersihin, aku bikin di rumah ayam goreng tepung
semaksimal mungkin aku usahakan mirip sama si fried chicken. Masak sendiri berarti? Masak sendiri, karena dia nggak boleh makan makanan dari luar. Iya. Setelah itu ayam yang kita masak di rumah itu aku masukin ke dalam kotak tadi, aku keluar lagi dari rumah, aku masuk lagi, aku bilang, nih ibu udah beli fried chickennya. Dan itu Dia selama pikir 3 itu fried tahun. chicken. Dan itu selama 3 tahun aku bikin kayak gitu. Dan aku kemarin, aku inget banget pertama kali dia boleh makan itu, dan aku bawa dia makan itu, aku lihat gimana mukanya dia gitu ya, berbinar-binarnya matanya dia gitu. Terus dia bilang, wah gitu, aku boleh makan ini gitu ya. Wah itu adalah hal yang aku syukuri banget. Jadi saat ini aku bersyukur dan menikmati dengan apapun step by step yang akhirnya kita bisa jalani sekarang gitu ya. Akhirnya bisa kita jalani sekarang.